Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam beberapa kasus, teks eksplanasi sering sekali dijadikan materi dalam pembelajaran hingga soal ujian dengan kata kunci, pengertian teks eksplanasi, ciri-ciri teks eksplanasi, contoh teks eksplanasi, dan struktur teks eksplanasi. Maka dari itu, kami akan membahas lebih lanjut tentang teks eksplanasi. Ini kami akan membahas tentang apa pengertian dari teks eksplanasi, apa saja ciri-ciri teks eksplanasi, bagaimana struktur dalam teks eksplanasi, dan apa saja aspek kebahasaan yang digunakan dalam teks eksplanasi. Teks eksplanasi sendiri adalah jenis teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu, sosial, budaya, dan juga lainnya bisa terjadi. Sebuah peristiwa, baik peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab, akibat, serta proses. Perkenalkan, nama saya Risma Ramadhani. Struktur teks eksplanasi. Sebuah teks bisa dikategorikan sebagai teks eksplanasi jika memiliki struktur sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan umum. Di bagian pernyataan umum ini, sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum, fenomena, atau peristiwa alam yang akan dibahas. Poinnya, bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena atau peristiwa alam tersebut bisa terjadi. Yang kedua, urutan sebab akibat. Setelah mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas, pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Kamu bisa melakukan deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab akibatnya. Bagian ini juga disebut deretan penjelas. Yang ketiga, interpretasi. Interpretasi dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai penarikan kesimpulan. Kamu bisa memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang diangkat dalam teks tersebut. Sistematik teks eksplanasi. Yang pertama, general statement, berisi satu pernyataan tentang suatu topik yang dijelaskan, proses keberadaannya, proses terjadinya, proses terbentuknya, dan sebagainya. Harus bersifat ringkas, menarik, jelas, yang mampu membangkitkan minat pembaca untuk membaca detailnya. Kedua, sequence of explanation, berisikan tentang detail penjelasan proses keberadaan, proses terjadinya. Sangat relatif untuk menjawab pertanyaan how dan bagaimana. Jawabannya berupa pernyataan atau declarative sentence. Penggunaan sequence markers sangat dimungkinkan mengingat proses perlu dijelaskan bertahap. Pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Atau pertama dan berikutnya terakhir. Yang ketiga, closing, berisikan kesimpulan atau pernyataan tentang topik atau proses yang dijelaskan. Perkenalkan, nama saya Nuspia Septiana Tampati. Ciri-ciri teks eksplanasi. Ada beberapa ciri-ciri teks eksplanasi. Informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Menggunakan kata penanda urutan. Fokus pada hal umum, generik, bukan partisipan manusia, contoh tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Perkenalkan, nama saya Nurul Nabila. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Teks eksplanasi pada umumnya memiliki ciri bahasa sebagai berikut. Yang pertama, fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia atau non-human participant. Misalnya, gempa bumi, banjir, hujan, dan udara. Yang kedua, dimungkinkan menggunakan istilah ilmiah. Yang ketiga, lebih banyak menggunakan kata kerja material dan relasional atau kata kerja aktif. Yang keempat, menggunakan konjungsi waktu dan kausal. Misalnya, jika, bila, sehingga, sebelum, pertama, dan kemudian. Yang kelima, menggunakan kalimat pasif. Yang keenam, atau yang terakhir, eksplanasi ditulis untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu yang diterangkan secara kausal itu benar adanya. Jenis-jenis teks eksplanasi. Penjelasan sekuensial, yaitu penjelasan yang menjelaskan secara rinci suatu fenomena seperti urutan siklus rantai makanan. Yang kedua, penjelasan kasual, yaitu jenis penjelasan yang menjelaskan tentang asal mula atau penyebab terjadinya suatu perubahan secara berangsur-angsur. Misalnya, proses terjadinya longsor. Yang ketiga, penjelasan teroris, yaitu jenis penjelasan yang mengandung
spekulasi, misalnya letusan Gunung Merapi, bencana alam, bencana lainnya dapat terjadi. Penjelasan faktorial yaitu jenis penjelasan yang menjelaskan akibat dan akibat dari suatu proses, seperti pengaruh penjajahan. Penutup, kesimpulan, teks eksplanasi disusun dengan struktur yang terdiri atas bagian-bagian yang memperlihatkan pernyataan umum, pembukaan, deretan penjelas, isi, dan interpretasi atau penutup. Bagian pernyataan umum ini berisi informasi singkat tentang apa yang dibicarakan. Bagian deretan penjelas berisi urutan, uraian, atau penjelasan tentang peristiwa yang terjadi. Saran, dengan disusunnya makalah ini, diharapkan para siswa dapat memahami dan mengerti tentang teks eksplanasi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.